Selain itu, yang benar-benar itu sama pembelajaran dengan segala saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada CCNA, yaitu VLAN dan tracking. Nah, di sini langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep VLAN. Nah, VLAN adalah Virtual Local Area Network. Di sini perhatikan pada gambar yang tersedia, misalkan terdapat sebuah ruangan yang kemudian terbagi menjadi beberapa divisi. Kita anggap saja yang paling atas ini adalah engineering, yang tengah adalah programming, dan yang urutan ketiga yaitu marketing. Kemudian untuk engineering ini katakanlah memiliki VLAN 10, programming memiliki VLAN 20, dan marketing memiliki VLAN 30. Kemudian masing-masing VLAN ini memiliki IP. Untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Untuk programming IP-nya yaitu 20.0/24, dan untuk marketing yaitu 30.0/24. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing divisi memiliki IP yang berbeda. Nah, nantinya masing-masing divisi ini akan tersambung dengan switch. Kemudian, misalkan bandwidth yang dibutuhkan engineering adalah 10 MB, lalu untuk programming adalah 20 MB, dan untuk marketing adalah 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan untuk selain itu, VLAN juga berfungsi untuk memecah broadcast domain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, broadcast domain yaitu untuk mengirimkan apapun ke setiap device yang tersambung. Misalkan PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch, kemudian dari switch akan mengirimkan ke PC 2 dan PC 3. Nah, dalam kasus ini, nantinya switch tidak akan mengirim ke divisi lain karena VLAN telah memecah broadcast domain. Yang kedua, konfigurasi VLAN. Pada Cisco Packet Raja, saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini terdapat 16 PC yang tersambung dengan switch dengan menggunakan kabel automatically. Untuk IP networknya juga sudah saya tuliskan. Di sini sebelah kiri kita menggunakan IP 1.0/24 dan untuk sisi kanan kita gunakan 20.0/24. Jadi yang sebelah kiri kita gunakan IP 10.0/24 ya teman-teman. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC ini tersebut. Di sini kita klik tombol persegi panjang. Kemudian untuk settingannya saya default saja. Kemudian kita tarik. Nah, perlu diketahui, VLAN memiliki range dari 1 hingga 496. Maka di sini untuk kelompok sebelah kiri saya akan gunakan VLAN 10 dan yang kanan adalah VLAN 20. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC. Nah, jika sudah, kita bisa cek koneksinya. Perhatikan, di sini ia akan memberikan keterangan successful. Namun, jika kita coba PC 1 ke PC 4, maka di sini akan fail, karena kedua PC berbeda network. Nah, maka kita bisa konfigurasi pada switch. Untuk melakukan konfigurasi VLAN, kita masuk ke mode privilege, lalu global. Setelah itu, kita coba untuk membuat VLAN dengan ketik VLAN 10. Kemudian, enter dan berikan nama untuk VLAN tersebut. Misalkan di sini namanya programming. Kemudian enter, lalu exit. Kemudian kita bisa cek dengan ketik do show VLAN brief. Dapat diperhatikan bahwa saat ini sudah ada VLAN 10. Namun perlu diketahui bahwa secara default semua port di switch ini menggunakan VLAN 1, sedangkan konfigurasi untuk VLAN 10 belum mencantumkan port-port yang mana yang tergabung ke VLAN 10. Nah, kita akan membuat interface FA01, 02 dan juga 03 agar tergabung ke VLAN 10. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini kita bisa masuk ke FA01 terlebih dahulu. Kemudian ketik switch port access VLAN 10. Kemudian jika kita cek menggunakan do show VLAN brief, maka FA01 sudah masuk ke VLAN 10. Selanjutnya kita akan memasukkan FA02 dan 03 juga ya teman-teman. Nah, caranya sama persis. Nah, sekarang FA01, 02, dan 03 sudah masuk ke dalam VLAN 10. Selanjutnya, kita bisa buat VLAN 20 dan memasukkan FA04 hingga 06 ke dalam VLAN 20. Kita tuliskan VLAN 20. Lalu untuk namanya kita berikan marketing.
Nah, jika sudah VLAN switch 20 sudah terbuat, kita akan memasukkan FA04 sampai 06 sekaligus ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan interface range. Di sini teman-teman bisa ketik saja interface range FA0/4 strip 6. Nah, setelah itu kita ketikkan switch port access 20. Jika sudah terkonfigurasi semua, di sini kita cek. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 20 dan tercantum juga port mana saja yang masuk ke dalam VLAN 20. Kemudian kita bisa lihat bagaimana ARP tabelnya. Namun sebelum itu kita hapus ARP-nya terlebih dahulu karena sebelumnya kita telah mencoba deskoneksi di sini. Di sini kita ketik saja ARP -d. Jika sudah, lakukan juga di semua PC pada switch ya, di semua PC ya. Pada switch juga kita hapus. Di sini setelah masuk ke mode privilege, kita ketik clear MAC strip address strip table. Kemudian untuk mengecek kita ketikkan show MAC strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Selanjutnya kita klik simulation, lalu kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Maka di sini terdapat keterangan ARP-nya ya. Kita lihat berikutnya. Di sini PC1 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch akan mengirim ke PC2 dan PC3. Namun tidak akan mengirimkan paket ke PC4, 5, ataupun 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN sudah memecah broadcast domainnya. Yang ketiga, trunk. Trunk berfungsi untuk menghubungkan antar switch, artinya mengizinkan VLAN untuk berkomunikasi melalui satu jalur. Perhatikan pada topologinya. Di sini saya telah menambahkan satu ruangan yang berisi perangkat jaringan sama persis seperti sebelumnya dengan konfigurasi juga sama persis. Namun untuk IP-nya di sini saya akan berikan range dari 10.4 hingga 10.6 dan 20.4 hingga 20.6 di sini, tapi tidak saya perlihatkan ya teman-teman proses konfigurasinya karena saya harap teman-teman sudah paham, atau jika belum paham teman-teman bisa lihat video saya yang tadi sebelumnya pada pembahasan sebelumnya. Di sini ada switch-nya, kita sambungkan dengan kabel automatically. Jadi langsung saja kita konfigurasikan trunk agar VLAN dapat saling terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita buka switch 1, kemudian masuk ke global mode. Nah, jika diperhatikan switch 1 terhubung dengan switch 2 ini dengan menggunakan interface FA07 ya teman-teman. Maka kita dapat masuk ke port tersebut. Kemudian kita berikan command switch port mode trunk. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA07 sudah masuk ke mode trunk tersebut. Kemudian kita bisa cek dengan command do show interface trunk. Bisa diperhatikan di sini untuk FA07 statusnya sudah trunking. Selanjutnya kita juga bisa cek di switch 2. Maka di sini statusnya juga sudah trunking. Selanjutnya, kita bisa tes koneksi antar VLAN. Misalkan kita kirim paket dari PC1 ke PC7. Nah, di sini keterangannya sukses ya teman-teman. Yang artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi trunk tersebut. Teman-teman, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses ARP tabelnya juga. Seperti biasa, klik simulation. Kemudian kita coba kirim paket dari PC2 ke PC8. Nah, di sini PC2 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch akan melakukan broadcast yaitu ke PC1 dan PC3 dan ke switch 2. Di sini untuk PC1 dan PC3 menolak, sedangkan switch akan melakukan broadcast ke PC7, 8, dan 9. Nah, di sini yang menerima hanyalah PC8. Maka selanjutnya PC8 akan mengirimkan paketnya kembali ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 1, dan dari switch 1 ke PC2. Dengan begitu, tes koneksi telah successful. Yang keempat, allowed trunk. Jadi, kita cek pada interface trunk. Di sini ini terdapat VLAN allowed trunk, VLAN allowed on trunk, yang artinya adalah trunk berapa saja yang diizinkan melewati interface FA07. Secara default, yang diizinkan adalah 1 sampai 1005. Kemudian terdapat VLAN allowed and active in management domain. Ini artinya VLAN yang telah mencoba melewati FA07.
Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah yang diizinkan dari 10 hingga 20. Pada mode global, masuk ke FA07. Selanjutnya, ketik switch board, terang load VLAN. Kemudian, teman-teman ketik berapa VLAN berapa yang akan diizinkan. Misalkan VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, setelah selesai, kita exit, lalu kita cek di interface terang. Perhatikan di sini VLAN terangnya sudah berubah. 5. Trunking pada MLS. Pada Cisco, saya telah membuat satu ruangan lagi yang isinya juga sama persis seperti sebelumnya. Untuk switch 3 juga sudah terkonfigurasi VLAN di interface FA07. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi pada MLS atau multi-layer switch. Kita bisa pilih pada bagian network, device, lalu pilih switch dan klik pada switch yang MLS. Berikutnya, kita bisa sambungkan dengan switch 3 dengan menggunakan kabel automatically. Dan kita bisa konfigurasi terang di interface FA08. Kita buka tampilan CLI dari switch 3, lalu masuk ke global mode dan FA08. Dan jalankan perintah switch port mode terang. Lalu cek dengan komen do show interface terang. Dapat dilihat untuk interface 07 dan 08 sudah terang. Selanjutnya, kita bisa melakukan terang pada MLS. Kita masuk pada mode privilege lalu global. Kemudian masuk ke interface 01, yaitu interface yang tersambung ke switch 3. Setelah itu kita berikan komen untuk terang, yaitu switch port mode terang. Di sini MLS akan memberikan pemberitaan command rejected, yang artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi terang di interface ini. Nah, hal tersebut ada penjelasannya teman-teman. Jadi untuk terang, yang memiliki dua jenis yaitu ISL dan 802.1q. Yang mana ISL adalah milik Cisco. ISL digunakan ketika kita memiliki dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui terang. Kemudian untuk 802.1q itu open standard, dapat digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch dari yang lain, maka kita bisa menggunakan .1q. Nah, untuk MLS sendiri ini support kedua jenis tersebut. Sedangkan switch 1, 2, dan 3 harus support .1q. Oleh karena itu, ketika kita melakukan trunking pada switch 3, dia akan langsung menggunakan trunking dan protokol .1q. Namun, jika switch 3 dihubungkan ke switch MLS, ia akan kebingungan karena switch MLS sudah mengharapkan protokol ISL. Tapi ternyata switch 3 tidak support tersebut. Maka dari itu, kita bisa menggunakan konfigurasi encapsulation pada switch MLS. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah switch port terang encapsulation.1q. Kemudian masukkan perintah konfigurasi terang yaitu switch port mode terang. Nah, di sini sudah tidak ada rejected lagi ya. Bisa kita cek kembali. Oke, dapat diperhatikan untuk FA01 statusnya sudah trunking dan encapsulation sudah .1q. Yang keenam, dynamic trunking protocol. Oke teman-teman, perhatikan tabel ini ya teman-teman. Dari semuanya kita telah belajar mengenai mode terang dan juga akses. Akses sendiri ini merujuk pada end device, sedangkan terang merujuk pada switch. Nah, kita akan coba untuk mode trunking protokol yang dan ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, ia akan menjadi akses. Dan ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, ini akan menjadi terang. Begitu juga dengan dynamic auto bertemu dengan terang, ia akan menjadi terang. Dan yang terakhir, dynamic auto bertemu dengan akses, ini akan menjadi akses. Oke, sebagai contoh di sini terdapat dua switch yang terhubung dengan kabel. Misalkan switch 1 dikonfigurasi dengan dynamic auto, kemudian switch 2 dikonfigurasi dengan dynamic desirable. Dalam situasi ini, kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya adalah terang. Dapat disimpulkan untuk dynamic auto ini sifatnya adalah menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya adalah mengajak. Kemudian untuk mode terang dan akses adalah sifatnya memaksa. Misalkan di sini terdapat switch 1 dikonfigurasi dengan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasi dengan terang. Karena switch 1 ini sifatnya adalah menunggu, akan dipaksa oleh switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi terang.
Yang ketujuh yaitu praktek dynamic tracking protocol. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 12 switch yang terhubung dengan kabel automatically. Sebelum melakukan konfigurasi, kita bisa cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita buka pada tampilan CLI pada switch 4 dan masuk ke mode privilege. Di sini isikan command show interface FA0/1 switch port. Perhatikan pada baris administratif dan operasional mode. Jadi administratif mode adalah mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional adalah hasil atau mode yang dijelaskan. Nah, by default untuk administratif ini menggunakan mode dynamic auto karena sudah dipastikan switch 5 by defaultnya menggunakan dynamic auto. Maka untuk operasional hasilnya akan menjadi mode akses. Teman-teman bisa cek sendiri. Di sini saya akan langsung konfigurasi di switch 4 saja. Di sini switch 4 akan berubah menjadi desirable. Masuk ke dalam interface yang terhubung dengan switch 5 yaitu FA01. Lalu berikan command switch port mode dynamic desirable. Untuk mengecek kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini perhatikan pada bagian administratif telah berubah menjadi dynamic desirable. Maka untuk bagian operasional pun berubah menjadi terang karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu. Yang kedelapan, unduck dan dangket. Untuk mempermudah penjelasan mengenai unduck dan dangket, ini pada Discord kita bisa menggunakan mode simulation. Setelah mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 17, kita next hingga pada bagian switch mengirimkan ke switch yang lain. Di sini kita bisa klik pada ARP tabelnya. Nah, di sini terdapat keterangan .enq yang mana ia disebut dengan dot, sedangkan unduck itu jika pakai ARP-nya tidak terdapat .enq-nya. Yang terakhir adalah native VLAN. Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Bisa kita lihat pada switch 1. Setelah memberikan command show interface terang, di sini dapat diperhatikan ada yang namanya native VLAN. By default, native VLAN-nya adalah 1. Di sini kita akan mencoba untuk mengganti native VLAN tersebut. Langsung saja kita coba konfigurasi pada ruangan 2 dan ruangan 3. Masuk pada tampilan CLI milik switch 2. Kita masuk ke mode global. Kemudian masuk ke interface yang tersambung ke switch 3 yaitu FA08. Kemudian ketik command switch port terang native VLAN dan masukkan angka yang akan dinatifkan, misalkan 20. Kemudian enter. Selanjutnya cek dengan do show interface terang. Di sini untuk interface FA08 pada bagian native VLAN telah berubah menjadi 20. Berikutnya kita juga konfigurasikan di switch 3. Untuk caranya sama persis, hanya perhatikan pada bagian interface mana yang akan dikonfigurasi. Jika sudah, di sini dapat diperhatikan native VLAN-nya pun sudah berubah menjadi 20. Selanjutnya, kita bisa lakukan tes koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 18. Dan jangan lupa untuk berada di tampilan simulation. Di sini next saja, bagian switch 2 ke switch 3 kita klik. Nah, dapat diperhatikan ia tidak lagi memunculkan tag. Oke teman-teman, pembelajaran kita pada bab VLAN dan tracking sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.